Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan pra-proposal saya yang berjudul Variasi Konsentrasi NaOH pada Sintesis Silika dari Mut Vulcano Desa Napan sebagai Filler Matrix Membran Fuel Cell. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Pulau Timor Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi alam yang belum banyak dieksplor dan diketahui dunia luar seperti gunung lumpur atau yang biasa disebut dengan Mut Vulcano. Mut Vulcano ini dihasilkan dari aliran fluida secara vertikal dan terbentuk karena natural gas yang naik ke permukaan dengan densitas lumpur lebih ringan dari sedimen di sekitarnya. Salah satu lokasi kejadian ini terjadi di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara. Dalam Mut Vulcano terdapat komposisi material tanah antara lain kalsit, kaulit, anortit, ilit, kuarsa atau silika. Dan komposisi material tanah yang mendominasi adalah kuarsa atau silika. Silika biasa dimanfaatkan sebagai membran desalinasi, katalis adsorben, nanopartikel obat-obatan, dan kosmetik. Pada penelitian ini, saya memanfaatkan silika sebagai filler matrix membran fuel cell, khususnya DMFC atau Direct Methanol Fuel Cell. Membran yang sering digunakan dalam DMFC adalah membran berbasis kitosan. Membran berbasis kitosan ini memiliki permeabilitas metanol rendah, mudah dimodifikasi secara kimia, mampu menyimpan air pada suhu tinggi, dan relatif murah. Namun di sisi lain, membran kitosan memiliki konduktivitas proton yang rendah, sehingga membatasi kitosan digunakan sebagai bahan membran pertukaran proton. Oleh karena itu, dilakukan modifikasi terhadap membran kitosan, di mana kitosan sebagai matriks diperkuat dengan penambahan filler berupa bahan anorganik, yaitu silika, yang disintesis dari Mut Vulcano asal Desa Napan. Yang berikut rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi pelarut terhadap sintesis silika dari lumpur vulkanik atau Mut Vulcano asal Desa Napan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi pelarut terhadap sintesis silika dari lumpur vulkanik atau Mut Vulcano asal Desa Napan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, lumpur vulkanik atau Mut Vulcano. Mut Vulcano merupakan semburan lumpur dalam bentuk massa padat, cair dan gas yang berdifusi ke permukaan bumi melalui situs perlemahan sebagai konduit, baik berupa sesar atau rekahan yang selanjutnya membentuk endapan gunung lumpur biasa. Mut Vulcano memiliki kerapatan yang lebih ringan dari jenis batuan-batuan yang lain dan adanya sifat mobilisasi yang tinggi. Ketinggian endapan gunung lumpur yang terbentuk berkisar 1 meter hingga 30 meter. Komposisi material tanah pada Mut Vulcano Desa Napan antara lain kuarsa atau silika, kaulit, kalsit, ilit, dan anortit. Yang berikut silika. Silika merupakan senyawa polimerisasi asam silikat yang tersusun dari rantai satuan SiO4 tetrahedral dengan formula umum SiO2. Silika sebagai filler anorganik sangat menjanjikan untuk sel bahan bakar berbasis membran karena memiliki besar kapasitas retensi air dan mampu menahan air dalam kondisi suhu tinggi. Kemampuan retensi air yang tinggi dari silika telah digunakan dalam DMFC. Silika dapat menjadikan membran semakin rapat dan kuat. Komposit silika terhadap matriks membran berpotensi mengurangi metanol crossover yang ditandai dengan adanya nilai permeabilitas metanol yang menurun. Yang berikut Direct Methanol Fuel Cell atau DMFC. Direct Methanol Fuel Cell adalah jenis sel bahan bakar yang menggunakan metanol sebagai bahan bakar utama yang diteliti secara intensif. DMFC beroperasi pada suhu kamar dengan kerapatan daya yang cukup tinggi, sehingga DMFC memiliki peluang aplikasi yang besar di berbagai bidang seperti transportasi, pembangkit listrik, dan perangkat elektronik portable. Salah satu komponen penting dalam DMFC adalah membran.
Membran yang paling banyak digunakan adalah membran berbasis kitosan. Kitosan digunakan sebagai matriks membran biopolimer alternatif untuk sel bahan bakar karena memiliki keuntungan biaya rendah dan ramah lingkungan, permeabilitas bahan bakar rendah, dan toksisitasnya rendah. Namun, kitosan memiliki konduktivitas proton rendah, faktor membatasi penggunaan luas di bidang sel bahan bakar. Oleh sebab itu, komposit anorganik ditambahkan ke dalam matriks kitosan untuk meningkatkan kinerja sel bahan bakar. Yang berikut metode. Pertama, preparasi mud vulkano. Lumpur vulkanik dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian dikalsinasi pada suhu 900 derajat Celcius selama 1 jam, selanjutnya ditumbuk dengan mortar, kemudian diayak menggunakan ayakan 100 mesh, kemudian didapatkan bubuk mud vulkano. Yang kedua, sintesis silika. 10 gram bubuk mud vulkano divariasikan konsentrasi pelarut dengan menambahkan larutan NaOH 6 molar, 7 molar, 8 molar, masing-masing 80 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian dipanaskan dan diaduk pada suhu 90 derajat Celcius selama 3 jam, yang selanjutnya disaring menggunakan kertas saring Wattmann nomor 42, kemudian didapatkan residunya dicuci dengan 20 ml air suling atau Aquades, kemudian dititrasi dengan HCl 1 molar hingga mencapai pH normal 7. Selanjutnya didapatkan silisit atau silikanya yang kemudian dicuci dengan Aquades. Selanjutnya didapatkan endapan, dan endapan tersebut dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian dikarakterisasi menggunakan FTIR dan XRD. Ketiga, pembuatan membran komposit kitosan berbasis pilar membran. 2 gram serbuk kitosan dilarutkan ke dalam asam asetat 2% 75 ml, 0,2 gram silika dilarutkan ke dalam asam asetat 2% 25 ml, kemudian disonikasi selama 30 menit, kemudian kedua campuran dicampur dan dimasukkan ke dalam plastik disk, dan kemudian dikeringkan pada suhu kamar selama 4 hari, didapatkan membran kering, kemudian membran direndam ke dalam larutan NaOH 1 normalitas selama 15 menit, kemudian dicuci dan dikeringkan. Yang berikut pengukuran konduktivitas proton. Membran dilarutkan ke dalam H2SO4 2 molar selama 1 hari, kemudian dianalisis menggunakan frekuensi respon analyzer, dan dengan pengukuran dilakukan frekuensi sekitar 1-106 Hz dengan amplitude 0,01 ampere, kemudian dihitung menggunakan persamaan ini. Selanjutnya, pengujian termal dianalisis menggunakan TGA dengan sistem analisis termal di tingkat pemanasan 10 derajat Celcius per menit di bawah atmosfer N2. Selanjutnya, uji permeabilitas metanol. Permeabilitas metanol ditentukan menggunakan difusi sel. Sel terdiri dari 2 reservoir yang dipisahkan oleh membran secara vertikal. Dihitung menggunakan persamaan ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.